Chapter 926 meninggalkan dunia ini. Hati Ye Fan terasa sakit dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia bergegas ke tepi altar 5 warna tapi yang dia lihat hanyalah rambut hitamnya yang memutih dan rontok. Orang itu telah jatuh ke dalam kegelapan. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung. Apa yang baik, apa yang jahat, apa yang benar, apa yang dusta. Dia membatu, tidak bergerak sama sekali. Tidak ada kegembiraan karena telah membunuh musuh yang besar. Yang ada hanyalah kekosongan dan kehancuran yang tak terlukiskan. Dia duduk tak berdaya di tepi altar 5 warna dan menunduk dengan linglung. Jika Pang Bo jahat, betapa kejamnya hal ini. Apalagi yang bisa dia percayai. Jika Li Xiaoman hidup berdampingan dengan buaya, betapa menyedihkannya hal itu. Bagaimana dia menghabiskan waktu selama ini? Ye Fan merasakan kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia ingin tertidur lelap dan bahkan ingin melompat ke dalam jurang. Beberapa orang yang paling penting dalam hidupnya. Dia sepertinya tidak mengerti mereka lagi. Itu adalah kesedihan yang tak terlukiskan. Chaos. Pikirannya kacau. Apa yang benar dan apa yang salah. Bahkan orang-orang di sekelilingnya pun mengalami perubahan yang mengguncang. Apalagi yang tidak bisa dia ubah. Dia kelelahan. Dia merasakan kelemahan dan kesedihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia duduk di tepi altar 5 warna dan menatap jurang yang gelap. Hatinya mati rasa. Hal ini membuatnya lebih lelah daripada ribuan pertempuran hidup dan mati. Dia ingin mengaum, dia ingin menangis, dia ingin menjungkir balikkan dunia, tetapi dia tidak berdaya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat satu jari pun. Dia duduk dengan tenang di dalam jurang yang gelap. Kekuatan kelaparan menyerangnya. Pelipisnya memutih tetapi dia tidak mau bergerak. Tidak ada semangat di matanya. Di sisi benua tengah, Ji Ziyue mau tak mau ingin bergegas. Namun, kakaknya meraih lengannya, tidak membiarkannya pergi. Ji Haoiwei sangat heroik dan mengesankan. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika belum lama ini, saya tidak akan keberatan jika Anda pergi bersamanya. Tapi sekarang, dia harus menempuh jalannya sendiri. Ye Fan sangat menyedihkan. Mata Ji Ziyue merah dan bengkak saat dia berkata dengan lembut. Monyet, Duan De dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya bisa berharap Ye Fan akan memikirkan semuanya dan menenangkan diri. Pada saat ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Tidak ada yang bisa membantunya. Rambut Ye Fan beruban, dan dia sedikit putus asa. Dia duduk di sana, seluruh tubuhnya tidak berdaya. Dia mendengarkan suara kepakan sayap dan melihat ke dalam jurang. Dia ingin duduk di sana selamanya. Ada beberapa ras kuno yang naik ke pantai lain, tiba di Gunung Suci untuk memperebutkan 9 obat ilahi yang menakjubkan dan mengumpulkan mata air ilahi. Pertempuran hebat yang intens meletus. Banyak orang yang tua dan mati dalam pertempuran, tangisan menyedihkan naik dan turun. Ye Fan tidak peduli dengan semua ini. Dia melamun dan duduk di sana dengan tertegun. Tidak ada apapun di dunia luar yang bisa menimbulkan riak di hatinya. Bang! Di atas altar 5 warna, seorang pria berambut biru panjang muncul. Dia seperti gunung ilahi saat dia berdiri di sana. Matanya seperti 2 lampu ilahi yang dapat melihat melalui jiwa orang lain. Fisiknya tinggi dan ramping, maskulin dan kuat. Cangkang dagingnya dipenuhi dengan kemegahan abadi, dan tanduknya luar biasa. Seolah-olah dia melampaui semua makhluk hidup. Dia memiliki pembawaan seorang kaisar, seolah-olah dia adalah dewa kuno yang abadi. Api kilin tiba. Darah kaisar kuno di dalam tubuhnya bergemuruh seperti tsunami, menciptakan gemuruh yang memekakkan telinga. Ini adalah jenis potensi yang sangat kuat. Seolah-olah seorang kaisar besar sedang berhibernasi di dalam tubuhnya, siap untuk bangkit kembali kapan saja. Di sisi benua tengah, semua orang terkejut. Ini adalah orang lain setelah Ye Fan yang tidak memiliki sayap dewa namun berani melangkah ke altar 5 warna. Selain itu, dia sangat tenang dan tenang. Weng! Kehampaan bergemuruh. Kilin api melompat tinggi ke udara. Dia seperti api abadi berwarna biru yang menerangi dunia. Seolah-olah dia bisa terbang. Dia melintasi langit dan mendarat di pantai seberang, berdiri di atas gunung suci. Dia benar-benar melompat dan menyeberang. Sungguh tubuh yang kuat. Itu sama menakutkannya dengan tubuh suci umat manusia. Layak menjadi putra seorang kaisar kuno. Kekuatan fisiknya yang murni begitu kuat, melebihi batas konstitusinya. Dia melompati jurang kuno yang sunyi. Semua orang tercengang dan merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Satu Ye Fan adalah satu hal, tapi ada juga kilin api. Mengandalkan dagingnya untuk melompat di udara, betapa kuatnya fisiknya. Garis keturunan kaisar kuno membuat semua orang kagum.
Setelah memikirkannya dengan hati-hati, cucu generasi ke-8 Kaisar Yuan, Yuan Gu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan putra Kaisar kuno. Ini adalah garis keturunan Kaisar kuno. Kilin api menginjak gunung suci. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya biru tua saat dia memulai pembantaian besar-besaran. Dia membunuh semua orang yang memperebutkan mata air suci dan ingin menggali 9 obat suci yang menakjubkan. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat-mayat menumpuk di mana-mana. Semua orang menghirup udara dingin. Bahkan mereka yang berada di tingkat Severing Dao tidak cukup, tidak mampu menahannya. Di tempat ini, garis keturunan yang kuat dan daging yang tak tertandingi adalah yang paling menakutkan. Mereka bisa menghancurkan semua musuh. Semua orang merasa ngeri. Jenis garis keturunan dan tulang pondasi ini benar-benar kuat sampai ekstrim. Tidak ada gunanya mengirim ahli apapun. Saat ini, hanya Pangeran Suci yang punya kesempatan untuk melawan mereka. Tentu saja, ada orang lain, dan itu adalah Ye Fan. Namun, dia saat ini duduk dengan sedih di atas altar. Jelas bahwa dia tidak berminat untuk memperhatikan hal ini. Dia bahkan tidak melirik mereka. Ye Fan menghela nafas dan akhirnya berdiri. Dia hanya bisa berjalan di jalannya sendiri. Dia ingin meninggalkan tempat ini dan tidak akan pernah kembali. Banyak orang yang terkejut, terutama mereka yang berasal dari Gua Api Kilin. Bahkan Huolin menunjukkan ekspresi khawatir, takut Ye Fan akan mengambil tindakan terhadap kakak laki-lakinya. Di tanah terlarang kuno yang sunyi dan sunyi ini, tubuh suci umat manusia benar-benar menakutkan. Ras manusia dan klan kuno semuanya menahan napas. Setiap gerakan Ye Fan menarik perhatian puluhan ribu orang. Jika dia mengambil tindakan, itu pasti akan menghancurkan bumi. Pada kenyataannya, ada beberapa hal yang sudah lama saya duga, tapi saya tidak bisa mengubah apapun. Ah! Ye Fan berteriak keras. Rambut hitamnya menari-nari dengan kacau. Dia ingin meninggalkan dunia ini dan tidak akan pernah kembali. Ini adalah tanah kesedihan. Jika tidak ada pertemuan itu, jika dia tidak mendaki Gunung Tai, jika tidak ada 9 naga yang menarik peti mati, dia tidak akan datang ke sini. Semua ini tidak akan terjadi. Hidupnya akan sangat damai dan nyaman. Apa yang sudah pergi tidak akan bisa kembali. Ini adalah pertama kalinya Ye Fan merasa sangat lelah dalam hidupnya. Dia berdiri dengan susah payah dan terhuyung-huyung ke tengah altar. Dia mengeluarkan bintang biru aqua, dan kelompok simbol kuno muncul satu demi satu, menanamkannya ke batu-batu besar satu demi satu. Aku ingin pergi dan tidak akan pernah kembali. Dia ingin melarikan diri, dia ingin pergi jauh. Jika dia bisa kembali ke masa lalu, dia lebih suka menjadi manusia biasa. Ye Fan, Ji Ziyue, Dongfang Ye, dan yang lainnya memanggil dari dataran tengah. Pulanglah. Ye Fan hanya memiliki pemikiran ini. Dia ingin meninggalkan dunia ini di mana sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saat ini, dia sangat merindukan orang tuanya. Ye Fan. Ji Ziyue berteriak. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan bergegas menuju pintu emas, ingin mendarat di altar 5 warna. Ji Haoiwei bergerak dan meraih pergelangan tangannya. Kamu tidak bisa pergi. Dia tidak dalam kondisi yang baik. Aku tidak merasa nyaman membiarkanmu pergi bersamanya. Ji Ziyue menangis tapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Ini karena ada cermin kosong di atas kepala Ji Haoiwei. Jejak kekuatan kaisar menekannya. Di atas altar 5 warna, sebuah diagram Taiji muncul di tengah-tengah diagram 8 trigram. 2 ikan yin dan yang saling berpelukan seperti sepasang pintu besi yang tertutup rapat. 8 trigram Taiji berhubungan dengan ruang waktu. Pada saat ini, ruang terdistorsi dan cahayanya kabur. 8 trigram yang sesuai dengan simbol Qian, Kun, Sun, Dui, Gen, Zen, Li, dan Kan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu seperti seperangkat kata sandi yang misterius dan kuno. Itu sepenuhnya didasarkan pada kelompok simbol di dalam bintang aqua. Simbol itu berkedip-kedip untuk menentukan koordinat dan membuka gerbang ruang waktu. Semua jenis simbol berkedip-kedip dalam urutan tertentu. Pada akhirnya, ada getaran yang teredam. Gerbang yin yang perlahan-lahan terbuka dan aura dari domain bintang mengalir keluar. Semua orang sangat terkejut. Semua orang tertegun. Cahaya bintang berkedip-kedip di lorong itu. Itu jelas terhubung ke kedalaman kosmos. Mereka dapat melihat jalan kuno di bawah langit berbintang. Semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun mereka berada di dataran tengah yang jauh dan dipisahkan oleh gerbang ruang waktu, mereka masih bisa merasakan kekuatan misterius. Ini adalah jalan menuju domain surga. Bahkan Kilin Api pun terkejut. Dia melihat ke altar dan jalan kuno langit berbintang di jurang dengan linglung.
Bahkan dia memiliki keinginan untuk melompat ke depan. Hong! Sebuah aura tak terbatas mengalir dari jurang dan beberapa sosok terbang ke atas. Setiap satu dari mereka sangat kuat dan tak terduga. Itu adalah Desolate Slave yang berubah dari karakter yang tak tertandingi. Semua orang berteriak dengan khawatir. Dan pada saat ini, Ye Fan berbalik dan memberikan pandangan terakhir pada pintu emas itu. Dia tidak bisa melihat teman-teman lamanya dari Central Plains. Ini adalah formasi transportasi satu arah, jadi dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal dalam diam. Dia melompat tinggi dan memasuki jalur kuno langit berbintang. Ye Fan! Ji Ziyue berteriak dengan keras. Ye Fan! Kaisar Hitam, Kera, Dongfang Ye dan yang lainnya juga berteriak dengan keras. Mereka semua mengepalkan tinju dengan erat. Perpisahan ini mungkin akan menjadi perpisahan yang abadi. Mereka mungkin tidak akan bisa bertemu lagi dalam kehidupan ini. Ye Fan tidak bisa melihat melalui pintu emas satu arah, tapi dia tahu bahwa ada orang-orang yang mengawasinya dari arah itu. Mereka mengantarnya pergi dan diam-diam melambaikan tangan selamat tinggal pada dunia ini. Hong! Jalan kuno berbintang di langit berbintang benar-benar tertutup. Pintu berbintang misterius di altar 5 warna menghilang dan altar kembali tenang. Kakak, lari! Huo Lin berteriak dari sisi dataran tengah. Di tanah terlarang sunyi kuno, beberapa budak sunyi terbang di udara menuju Gunung Suci. Fire Qilin menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membawa 9 obat ilahi yang ajaib dan tidak bisa mencabutnya sama sekali. Dia mengeluarkan senjata kekaisaran kuno rasnya dan berubah menjadi seberkas cahaya suci saat dia bergegas keluar dari tanah terlarang. Para budak yang terpencil tidak mengejarnya. Mereka bisa merasakan aura kaisar kuno. Mereka diam-diam berdiri di atas gunung suci dan melihat ke kejauhan, menghadap ke dunia fana. Wanita di antara para budak terpencil itu adalah wanita suci giok surgawi dari 6.000 tahun yang lalu. Dia adalah wanita cantik nomor 1 di gurun terpencil timur di masa lalu. Penampilannya tidak menua sama sekali. Kata seseorang terkejut. Mereka tentu saja tidak bisa melihatnya di masa lalu. Mereka hanya tahu tentang dia setelah membandingkannya dengan potret kuno. Orang tua berambut putih itu adalah orang suci kuno Xia Feng dari 10.000 tahun yang lalu. Dia pernah bertemu dengan kaisar besar ras iblis beberapa kali, Kaisar Azure. Siapa sangka, dia menghilang di tahun-tahun terakhirnya dan benar-benar tersesat di sini. Orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah paman kekaisaran lama dari Xia Agung. Dia adalah orang bijak kuno dari ras mereka. Bahkan sekarang, Xia Agung masih memiliki patungnya. The Desolate Slaves menghilang tanpa suara. Namun, aura yang lebih menakutkan muncul, disertai dengan suara rantai besi. Diselimuti kabut, sesosok pria atau wanita muncul. Dia dirantai dan berdiri di atas altar 5 warna. Tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Ye Fan. Lengan lembut Ji Ziyue digenggam erat oleh kakaknya. Boom! Semua orang terguncang. Keberadaan tak dikenal yang berdiri di atas altar 5 warna itu menghancurkan keabadian dengan tatapannya. Dengan satu pandangan, ia melewati pintu emas dan mengubah formasi transportasi kuno yang jauh di dataran tengah menjadi bubuk. Semuanya hilang. Pintu emas telah menghilang. Kaisar ini masih belum sepenuhnya menghafal formasi abadi ini. Kaisar hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Satu-satunya formasi kuno yang bisa memasuki tanah terlarang sunyi kuno dihancurkan begitu saja. Banyak orang merasakan kesedihan yang luar biasa. Chapter 927 turun ke bintang kuno Yinghuo. Alam semesta yang dingin itu sunyi, dan kegelapan tak terbatas. Cahaya bintang sesekali berkedip di jalan kuno yang sunyi, tetapi akan menghilang dalam sekejap mata. Ini adalah perjalanan Ye Fan. Dia meninggalkan wilayah bintang biduk dan melakukan perjalanan sendirian dalam keheningan abadi. Dia tidak tahu seperti apa jalan di depannya. Pada saat terakhir, Pang Bo dan Li Xiaoman menjadi orang asing. Seolah-olah mereka tidak pernah mengenal satu sama lain sebelumnya. Terkadang, lebih baik tidak tahu apa-apa. Mata Li Xiaoman memantulkan sosoknya saat dia jatuh ke dalam jurang kuno yang sunyi. Mengapa Pang Bo pergi begitu jauh? Ye Fan diam-diam mengeluarkan kuali untuk melindungi dirinya sendiri. Di jalan kuno yang kuno dan suram ini, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Cahaya bintang berkedip-kedip saat melewati simpul spasial. Ada terlalu banyak rahasia di alam semesta yang sunyi. Mengapa para pendahulu membuka jalan ini? Di manakah titik awal dan titik akhirnya? Tidak ada yang bisa mengatakan. Selamat tinggal, Big Dipper. Ye Fan menghela nafas panjang dan memulai perjalanannya yang panjang dan sepi. Apakah dia bisa kembali ke bumi kali ini?
Dia tidak tahu. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi lagi, dia akan selamanya tersesat dalam kegelapan kosmos. Manusia benar-benar terlalu tidak penting. Seseorang seperti setitik debu dibandingkan dengan bintang purba, tetapi bintang purba bahkan tidak bisa dibandingkan dengan setitik debu di alam semesta yang tak terbatas. Wilayah bintang terlalu luas, dan jarak antar bintang terlalu jauh. Bahkan sistem bintang terkecil pun harus diukur dalam puluhan miliar kilometer, belum lagi wilayah bintang yang luas dan pantai lain di dalam hati seseorang. Di dalam kegelapan yang tak terbatas dan alam semesta yang dingin, manusia tidak berarti. Jika mereka terbang sendiri, akan sulit bagi mereka untuk terbang keluar dari galaksi kecil sepanjang hidup mereka, belum lagi melintasi bidang bintang yang tak terbatas. Mungkin hanya kaisar-kaisar kuno yang mampu menjelajahi jagat raya sendirian sejak zaman dahulu kala. Selain mereka, siapa lagi yang memiliki kekuatan yang begitu besar? Bahkan orang-orang suci kuno kemungkinan besar akan membutuhkan bantuan altar 5 warna untuk menempuh jalan kuno. Jika tidak, bagaimana mereka bisa melintasi begitu banyak wilayah bintang kuno? Itu terlalu jauh. Bepergian sendirian, Ye Fan merasa semuanya tidak nyata. Semua yang dia alami seperti mimpi. Sekarang, dia akhirnya akan pulang. Dia sedang dalam perjalanan pulang. Semua yang terjadi di wilayah bintang Beidou, terutama hal-hal yang terjadi sebelum mereka berpisah, membuatnya tidak ingin mengingatnya. Dia ingin melupakan mereka selamanya, tapi bagaimana dia bisa? Li Xiaoman. Mengapa dia begitu menyedihkan? Mengapa dia berakhir seperti ini? Ye Fan merasakan tusukan rasa sakit di hatinya. Semuanya sudah terjadi. Semuanya tetap berada di biduk, menjadi masa lalu. Hanya ada kekosongan dan kehancuran di dalam hatinya. Leluhur buaya. Pada akhirnya, Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia ingin memakan dagingnya dan meminum darahnya. Banyak hal yang berhubungan dengan santo iblis kuno ini. Sudah bertahun-tahun berlalu. Badai berdarah seperti apa yang akan disebabkan oleh buaya purba itu setelah melarikan diri dari kuil petir besar. Di mana dia sekarang? Bang! Di jalur kuno langit berbintang, sebuah simpul spasial bergetar, seolah-olah ada bintang kuno yang hancur. Seberkas cahaya cemerlang berkedip-kedip, mencapai tempat ini. Pikiran Ye Fan ditarik kembali. Dia menatap simpul spasial yang berkedip dan menghilang. Dia melihat kilatan kembang api yang menyilaukan. Itu adalah meteor yang bertabrakan dengan bintang biru tua. Keduanya menuju kehancuran pada saat yang bersamaan. Sungguh fluktuasi yang sangat besar. Jika bertabrakan dengan biduk, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mungkin akan mati. Mungkin hanya orang bijak kuno yang bisa bertahan hidup. Di alam semesta, manusia benar-benar tidak berarti. Dalam miliaran wilayah bintang dan alam semesta yang tak terbatas, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti berapa banyak bintang sumber kehidupan yang ada. Bahkan dinasti Dewa Yuhua yang kuat dan makmur hanya berhasil menemukan 4. Ini ditakdirkan menjadi perjalanan yang membosankan. Bepergian dalam kegelapan dengan dugu hanya akan membuat seseorang merasa kedinginan dan sengsara. Untungnya, kali ini, mereka tidak melayang tanpa tujuan seperti yang terakhir kali. Sekarang, di jalur kuno langit berbintang, mereka melintasi ratusan juta mil dalam sekejap mata, melintasi alam semesta. Tiba-tiba, jalur kuno langit berbintang bergetar. Ye Fan tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri. Kuali yang melayang di atas kepalanya bergemuruh. Tidak bagus. Ye Fan memikirkan peringatan Kaisar Hitam. Jika ujung altar 5 warna ini dihancurkan, konsekuensinya akan sangat buruk. Akan sulit bagi mereka untuk muncul di planet koordinat aslinya. Pada saat itu, mereka akan memilih bintang kuno dengan koordinat terdekat dan altar 5 warna yang tidak rusak untuk turun. Sekarang, situasi seperti itu kemungkinan besar telah terjadi. Lorong ruang waktu telah terdistorsi dan kemungkinan besar akan runtuh. Kuali yang sederhana dan tanpa hiasan itu membesar, melepaskan untaian demi untaian energi sumber, melindungi Ye Fan di bawah, memastikan keselamatannya. Ini adalah pertanda yang sangat buruk. Mungkin akan terjadi bencana besar yang dapat dengan mudah menyebabkan kematian. Melintasi alam semesta sangat berbahaya bahkan bagi orang bijak, apalagi orang lain. Satu-satunya ketergantungan Ye Fan adalah dia sangat yakin bahwa kuali energi Myriad cukup kuat. Bahkan jika jalur kuno langit berbintang hancur, itu bisa melindunginya dan membuatnya tidak terluka. Boom! Di tengah suara gemuruh yang dahsyat, 18 simpul spasial hancur secara berurutan. Ye Fan telah mengalami proses yang sangat berbahaya, tetapi jalur kuno langit berbintang akhirnya menjadi stabil. Tidak bisakah saya kembali ke bumi? Ye Fan memiliki perasaan yang sangat buruk di dalam hatinya.
Sangat jelas bahwa dia telah menyimpang dari rute aslinya. Jalur kuno langit berbintang telah berbalik, dan tidak mungkin baginya untuk mendarat di bumi. Hal ini menyebabkan kabut muncul di dalam hatinya. Dia akhirnya mendekati bumi, tapi altar 5 warna yang asli sudah tidak ada lagi dan tidak bisa turun. Hal ini membuatnya mengepalkan tinjunya tak terkendali. Semuanya menjadi tenang kembali. Namun, hampir dalam sekejap, cahaya redup muncul di depannya. Ye Fan tahu bahwa dia akan mencapai tujuannya. Jalan kuno langit berbintang telah mencapai ujungnya. Bang! Suara benturan keras terdengar. Kuali energi Miriat menyentuh tanah, dan kemudian dunia berputar. Ye Fan mendarat di tanah dan jatuh di atas altar 5 warna yang halus. Saat dia mendarat, Ye Fan mendengar suara orang berteriak dan binatang mengaum. Teriakan mematikan mengguncang langit. Sejauh mata memandang, ada medan perang besar di kejauhan. Ada tombak emas dan kuda lapis baja, cahaya pedang, dan aura pembunuh memenuhi langit. Tempat apa ini? Dia sangat terkejut. Di dekatnya, pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit, dan semua jenis burung dan binatang buas berkeliaran. Seolah-olah dia telah tiba di sebuah negeri yang liar. Altar 5 warna terletak di sebuah gunung yang menjulang tinggi dan megah. Di medan perang itu, ada spanduk besar yang berkibar tertiup angin, dan ada banyak ahli seperti halnya pepohonan di hutan. Masing-masing dari mereka dapat memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Mereka semua memiliki kemampuan ilahi yang mengejutkan dunia. Tunggangan mereka berlari di kehampaan, membunuh begitu banyak orang sehingga matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Harta karun ajaib menari-nari di langit. Di antara mereka, banyak dari mereka adalah raja-raja dari Dao Severing Realm, dan sangat mungkin ada orang suci kuno yang mengawasi mereka. Ini. Ye Fan melihat semua ini dengan tidak percaya. Roar. Itu adalah seorang sage agung umat manusia, atau bahkan kaisar semu, kan? Ye Fan merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Semua ini terlalu tak terbayangkan. Di gunung suci ini, pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit. Di kejauhan, aula istana sangat megah, dan medan perang sangat luas. Bahkan sage agung yang legendaris dan tak tertandingi pun ikut serta dalam perang. Betapa mengejutkannya hal ini. Tiba-tiba, sebuah batu besar tidak jauh dari altar 5 warna mengejutkannya. Ada 2 aksara kuno yang terukir di atasnya, ditulis dalam bahasa Belcauldron, Mars. Apa? Ini adalah bintang Mars kuno. Saya berada di era apa? Ye Fan merasa ngeri. Mars adalah Mars masa depan, tempat tanpa kehidupan. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Namun, apa yang dia lihat hari ini? Itu penuh dengan vitalitas. Pohon-pohon purba menjulang tinggi ke langit, dan ada banyak binatang buas. Seluruh bumi yang luas itu hijau. Ada yang tidak beres. Ye Fan menggigit lidahnya untuk menenangkan diri. Sepanjang jalan, pikirannya berantakan. Dia terus mengingat semua yang terjadi saat mereka berpisah, dan dia bahkan tidak bisa berkonsentrasi. Pada saat ini, dia dengan cepat mengaktifkan mata surga asal untuk melihat melalui rekayasa. Teriakan pertempuran yang memekakkan telinga menghilang, dan begitu pula niat membunuh yang mengejutkan. Tanah yang penuh dengan vitalitas telah berubah menjadi tanah merah, dan bahkan gunung dewa di bawah kakinya diratakan dengan tanah. Perasaan sedingin es melewati kakinya dan masuk ke dalam tubuhnya dari altar 5 warna. Altar kuno inilah yang merefleksikan kejadian-kejadian di masa lalu ke dalam pikirannya. Ini adalah bintang Mars kuno. Ye Fan bergegas keluar dari altar 5 warna dan dengan cepat berlari ke batu besar di dekatnya. Setelah berbalik, dia melihat bahasa Belcauldron terukir di sisi lain, Mars. Benar, itu adalah bintang kuno. Saat itu, 9 naga yang menarik peti mati telah jatuh di sini, dan dia telah melihat batu besar ini 20 tahun yang lalu. Kuil petir besar ada di sini, dan ada buaya ilahi. Ye Fan sudah menduga bahwa jika dia tidak bisa mendarat di bumi, kemungkinan besar dia akan jatuh ke bintang Mars kuno karena altar 5 warna yang sempurna. Apakah yang saya lihat barusan itu nyata? Di masa lalu, tempat ini penuh dengan vitalitas, dan ada banyak makhluk yang kuat. Pada era apa tempat ini dihancurkan? Ye Fan bingung. Dia berbalik dan melihat ke arah altar 5 warna. Bertahun-tahun yang lalu, itu terletak di Gunung Dewa yang megah. Tapi sekarang, semuanya telah berubah, dan tempat ini telah menjadi bintang mati. Jadi benar, gumamnya dalam hati. Ini adalah bintang sumber kehidupan kuno, tapi entah kenapa, semua peradaban telah lenyap, semua makhluk hidup telah punah. Bumi sangat dekat dengan tempat ini. Apakah peradaban dan kehidupan di bumi terkait dengan tempat ini?
Suhu, udara, dan banyak faktor eksternal lainnya tidak menjadi masalah bagi Ye Fan saat ini. Di masa lalu, dia bisa melayang sendirian di alam semesta selama bertahun-tahun, jadi tentu saja, dia akan baik-baik saja di sini. Dulu, ada layar cahaya dengan radius beberapa mil yang melindungi tempat ini. Tapi sekarang, itu telah benar-benar menghilang, dan tanah murni terakhir telah menjadi tanah mati. Setelah terkejut, Ye Fan dengan cepat menjadi marah. Dia memikirkan buaya ilahi dan tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik leluhur buaya. Banyak hal telah terjadi karena dia. Banyak siswa dikuburkan di sini, dan Li Xiaoman juga sengsara. Ini adalah tanah kebencian dan kesedihan. Jika aku menjadi orang suci, aku pasti akan membunuhmu. Ye Fan tidak tahu di mana leluhur buaya berada. Mungkin sudah lama pergi, atau mungkin itu menatapnya tidak jauh. Karena dia telah kembali ke sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kekuatan seorang santo iblis tak terduga. Jika masih berada di bintang kuno ini, itu pasti sudah menemukannya, dan berlari tidak akan berguna. Ye Fan menenangkan pikirannya dan kemudian melangkah maju. Dia ingin pergi ke reruntuhan kuil badai untuk melihat apa yang telah terjadi di sana. Saat itu malam hari, dan hanya ada setitik cahaya bintang. Semuanya sangat gelap. 20 tahun telah berlalu, dan tabir cahaya yang menyelimuti beberapa mil di atas telah menghilang. Pasir dan debu telah menenggelamkan reruntuhan istana langit. Ye Fan berjalan ke depan dan diam-diam membaca kitab suci keselamatan, berharap para siswa yang telah meninggal di sini akan terlahir kembali. Meskipun dia tidak percaya pada reinkarnasi, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Tanah iblis yang sebenarnya. Ada 18 tingkat neraka di bawah kuil badai. Apakah semua raksasa kuno telah melarikan diri? Saat dia mendekat, Ye Fan akhirnya tiba di tempat ini. Reruntuhan kuil badai masih ada di sana dan belum terendam oleh pasir. Bahkan ada beberapa sisa daun pohon suci Bodhi di antara reruntuhan. Bagaimana ini mungkin? Ye Fan melihatnya dengan linglung. Ada 18 tingkat neraka di bawah fondasi ini. Apakah mereka masih di sana? Chapter 928 Neraka di bawah kuil Buddha. Ye Fan basah kuyup oleh keringat dingin. Ada satu orang lagi di dalam reruntuhan. Dalam kegelapan, dia hanya bisa melihat siluet yang megah dan tinggi. Hanya sepasang mata yang cerah seperti dua lampu. Dalam konfrontasi yang sunyi, Ye Fan terguncang. Orang ini pasti sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu dekat dengannya? Ini sangat aneh. Orang harus tahu bahwa ini adalah bintang Mars kuno, tanah kematian. Mengapa masih ada keberadaan yang begitu misterius? Apakah Anda leluhur buaya? Suara Ye Fan tanpa emosi. Dia telah mengalami terlalu banyak hal. Bahkan jika seorang kaisar semu muncul di depannya, dia tidak akan panik. Kedua mata seperti lentera hijau itu meredup. Orang ini menghilang ke udara, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Tempat itu kosong. Rasa dingin menjalar di tulang belakang Ye Fan. Orang ini terlalu cepat, begitu cepat sehingga dia bahkan tidak menyadari bagaimana dia menghilang. Seolah-olah dia telah menguap dari muka bumi. Dia tiba-tiba berbalik dan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dalam kegelapan, ada siluet megah yang samar-samar menatapnya. Itu masih orang yang sama dengan sebelumnya. Demikian pula, tidak lama kemudian, bayangan iblis misterius itu menghilang lagi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali saat bayangan itu muncul di tempat lain. Bagaimana bisa secepat itu? Ye Fan benar-benar terkejut. Jika orang ini menyerang, bagaimana dia bisa memblokirnya? Itu mengerikan. Apakah itu buaya leluhur? Dia tidak yakin. Dia tidak bisa melihat tubuh aslinya, dia juga tidak bisa melihat penampilannya. Dia bahkan tidak bisa menangkap auranya. Makhluk apa ini? Jika itu adalah buaya leluhur, itu akan menghancurkannya sampai mati dengan satu jari. Mengapa tidak menyerang? Ye Fan mengaktifkan rumus baris dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dia meninggalkan reruntuhan kuil guntur dan berhenti beberapa mil jauhnya untuk mendengarkan suara langit dan bumi. Semuanya sangat tenang. Tidak ada badai saat ini. Seluruh bintang Mars kuno terdiam kecuali detak jantungnya sendiri. Bintang-bintang di langit berkelap-kelip dengan bintik-bintik cahaya yang redup. Dalam kegelapan, reruntuhan kuil petir seperti binatang buas yang tidak aktif. Apa yang terjadi? Mengapa bayangan iblis itu tidak mengikutiku? Ye Fan tercengang. Sosok agung itu bergerak ke kiri dan ke kanan di tempat itu, yang membuatnya merasa takut. Mengapa tidak mengikutinya? Agak aneh. Jangan bilang makhluk itu lahir dari reruntuhan kuil kuno. Memikirkan kemungkinan ini, dia menjadi lebih tenang dan berjalan maju selangkah demi selangkah,
perlahan-lahan mendekati reruntuhan yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Benar saja, begitu dia mendekat, sosok tinggi dan kokoh diam-diam muncul di tempat yang sama, terus-menerus mengubah posisinya seperti raja hantu. Selain itu, ketika Yevan mencoba berjalan ke ujung lain dari reruntuhan, pemandangan yang lebih menakutkan muncul. Iblis kuno yang besar melahap langit dan bumi, muncul dan menghilang dengan tidak jelas. Ia memancarkan aura baleful yang menakutkan yang sama sekali berbeda dari sosok iblis sebelumnya. Yevan tidak takut saat melihat pemandangan ini. Sebaliknya, dia benar-benar lega. Dia telah menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang seperti Duan De dan Kaisar Hitam di wilayah Bintang Biduk. Mustahil baginya untuk tidak mengetahui banyak hal aneh. Dia telah dipengaruhi oleh apa yang dia lihat dan dengar, dan dia hampir menjadi setengah otoritas. Ini adalah Dewa Iblis Penjaga Kuil. Semua ini pasti berasal dari yayasan. Setelah bertahun-tahun, leluhur buaya membebaskan diri dan menghancurkan fondasi, memungkinkan rencana cadangan Buddha Gautama muncul di dunia. Ada semacam metode penyegelan bawah tanah di dunia. Itu sangat ajaib dan kejam. Fondasi itu dilemparkan dengan darah orang suci iblis yang kuat, dan orang mati dapat memanifestasikan semua jenis gambar dharma dari saat mereka masih hidup. Di bawah kuil Leiyin besar adalah tanah iblis dengan 18 tingkat neraka. Itu pasti dibangun dengan susah payah dengan persiapan yang cukup. Jika tidak, seluruh kuil kuno kemungkinan besar akan dijungkirbalikkan oleh iblis-iblis di bawahnya. Yevan dengan hati-hati membersihkan dan mendorong reruntuhan kuil Leiyin besar ke samping, memperlihatkan fondasi yang padat. Ini adalah surga agama Buddha, tapi ini adalah pemandangan di bawah ini. Untuk menekan iblis, Buddha Gautama juga kejam. Sekilas, fondasi ini tampak luar biasa. Setiap bagian dari batu diukir dengan rune misterius. Raja-raja itu berwarna hitam dan merah dan telah direndam dalam darah iblis. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Di tengah-tengah fondasi bawah tanah, ada sebuah lubang hitam besar. Setelah membersihkan reruntuhan, aura iblis yang menakutkan muncul dari bawah. Ini adalah 18 tingkat neraka. Saat itu, nenek moyang buaya melarikan diri dari sini. Ada 18 tingkat neraka di bawah kuil Leiyin besar. Jika berita ini menyebar ke dunia fana, bahkan umat Buddha pun tidak akan mempercayainya. Saat itu, leluhur buaya telah melarikan diri, dan kesadaran ilahi juga telah keluar. Tidak diketahui apakah dewa-dewa yang lebih kuat dari alam luar juga telah melarikan diri. Yevan bergidik. Siapa di bumi yang bisa bersaing dengan mereka di zaman kekacauan di mana tidak ada yang tahu cara berkultivasi? Memikirkan hal ini, dia merasa sangat gelisah. Dia memutuskan untuk turun dan melihat apa yang sedang terjadi. Yevan memasuki lubang hitam sendirian. Tempat ini seperti mulut besar binatang purba yang menunggu untuk melahap manusia. Tempat itu menyeramkan dan menakutkan. Niat membunuh yang mengerikan melonjak. Rasanya menyakitkan seperti pisau tumpul yang memotong dagingnya. Ruang bawah tanah itu sangat luas dan kedalamannya ratusan meter. Panjang dan lebarnya juga sama. Meskipun gelap gulita, tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata surga. Ini adalah tingkat pertama dari neraka. Dinding-dindingnya penuh dengan ukiran arhat emas, bodhisattva, dan Buddha kuno. Mereka berada dalam kondisi menaklukkan iblis, menatap dengan marah ke arahnya dengan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Ini adalah penyempurnaan dari para iblis. Yevan tercengang. Niat membunuh yang dipancarkan oleh ukiran ini telah terakumulasi selama ratusan dan ribuan tahun. Itu bisa memurnikan Raja Iblis yang hebat dan memiliki kemampuan ilahi yang mendalam dan tak terduga. Ini adalah tempat di mana buaya itu ditekan. Dapat dikatakan bahwa bukanlah keajaiban kecil bahwa ia ditekan selama 2000 tahun tanpa mati. Neraka tingkat pertama yang besar dan luas sepenuhnya dipahat dari batu. Tampaknya terbentuk setelah batu iblis besar dilubangi. Di masing-masing dari 4 sudut, ada pilar batu tebal yang menopang kuil Leiyin besar di atas. Sepertinya itu menekan tempat ini. Ada berbagai macam dewa iblis yang diukir di keempat pilar ini. Ada juga alur darah yang dibasahi darah hitam kering. Ini adalah pilar transformasi iblis, yang digunakan untuk memurnikan para bijak iblis. Ada beberapa sisik raksasa di tanah, setiap sisik sepanjang 1 orang, berkedip-kedip dengan cahaya mematikan yang pekat. Tanpa ragu, ini milik nenek moyang buaya, sesuatu yang terlepas setelah dimurnikan oleh neraka tingkat pertama. Yevan mengambilnya, menemukan bahwa bahannya sangat kokoh. Meskipun energi iblisnya telah lama dimurnikan, esensinya dihilangkan, masih ada jejak karakteristik abadi. Layak menjadi orang bijak iblis, bahkan skala yang benar-benar hancur masih sangat menakutkan.
Ye Fan mengatupkan giginya. Dia penuh kebencian terhadap nenek moyang buaya, ingin mencabut uratnya dan mencabut tulangnya. Di sebuah sudut, ada lubang hitam besar yang mengarah lebih dalam ke bawah tanah. Itu adalah pintu masuk ke neraka tingkat kedua, tempat di mana roh-roh jahat yang sempurna ditekan. Ye Fan melompat masuk ke dalam. Dia ingin melihat berapa tingkat neraka yang telah ditembus. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi lesu, seluruh tubuhnya menjadi kaku. Itu karena ada lampu hantu di tingkat neraka ini yang mengeluarkan cahaya hijau subur, aura dingin menyerang wajahnya. Selain itu, ada peti mati batu tepat di depan lampu hantu itu, dan seorang pria tua keriput berjongkok di atasnya, tersenyum aneh padanya. Bulu kuduk Ye Fan berdiri saat dia terhuyung-huyung ke belakang. Sebenarnya ada makhluk hidup di neraka tingkat kedua ini. Tempat ini telah lama menembus segel, jadi mengapa ada lampu hantu dan hantu tua dengan energi yin yang melonjak. Tubuhnya semakin kesakitan, seolah-olah ribuan jarum yin menusuk tubuhnya. Boom! Ye Fan mengeluarkan kuali di tempat, dan api 9 warna mengalir turun seperti air terjun, menutupi seluruh tubuhnya di dalamnya. Dia memegang biji bodi di telapak tangannya. Ini adalah api ilahi yang ekstrim yang dapat membakar semua roh jahat yang kotor. Ye Fan menggunakannya untuk melindungi tubuhnya, tapi dia tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir dan menatap tajam ke depan. Ci! Pria tua keriput itu berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan memasuki lampu tembaga dengan tubuh manusia dan wajah hantu. Nyala api di sumbu segera menjadi jauh lebih meriah. Ini adalah lampu penekan peti mati. Ye Fan menghirup udara dingin. Dia ingat kata-kata Duan De dan tahu benda apa ini. Lampu wajah hantu dengan tubuh manusia ini jelas merupakan harta ilahi yang tak ternilai bagi Duan De. Itu adalah benda ilahi yang digunakan untuk menekan pemakaman dan dapat digunakan untuk menekan roh jahat di dalam peti mati. Di tempat ini, tidak ada roh jahat lainnya, tetapi pernah ada pemikiran ilahi dengan tubuh suci. Itu adalah kaisar hantu, jadi siapa yang bisa membandingkannya? Dan lampu hantu ini secara alami luar biasa di antara jenisnya. Tidak ada yang tahu bagaimana lampu hantu semacam ini disempurnakan. Belum lagi lampu itu sendiri, bahkan minyak yang dibakarnya pun sulit ditemukan. Dikatakan bahwa lampu ini dimurnikan dari minyak orang suci, dan semakin banyak orang suci yang ada, semakin indah lampu ini. Sejak zaman kuno, nyala lampu tidak akan pernah padam. Melihat lampu hantu dan nyala api hantu hijau tua, Ye Fan ketakutan. Itu adalah minyak yang terbakar yang dimurnikan dari tubuh orang suci, dan digunakan untuk menekan roh jahat dengan tubuh suci. Minyak itu jelas lebih langka dan menakutkan. Ye Fan menatap lampu wajah hantu dengan tubuh manusia. Sumbu lampu adalah lidahnya, dan itu sangat jahat dan menakutkan. Benda ini sangat kuno, dan tahun-tahun telah meninggalkan bekas-bekas yang tak terhapuskan. Hanya dengan merasakannya, orang dapat mengetahui bahwa lampu ini telah ada setidaknya selama puluhan ribu tahun. Lampu ini pasti tidak disempurnakan oleh Buddha Gautama. Dia pasti menemukannya dari tempat lain dan menggunakannya untuk menekan roh jahat dengan tubuh suci. Lampu hantu ini kemungkinan besar adalah benda suci. Jika Duan De ada di sini, dia pasti akan meneteskan air liur dan menerkam. Namun, Ye Fan sangat jijik dan tidak mau menyimpannya. Selain berurusan dengan makam yin dan makam kuno, lampu ini benar-benar tidak banyak berguna. Ye Fan melihat minyak manusia yang terbakar di sumbu lampu dan merasakan gelombang jijik. Meskipun grid sage kuno itu ilahi, hal semacam ini yang ditinggalkan benar-benar membuat orang tidak nyaman. Meskipun tidak terlalu bersih, itu masih berharga. Begitu saya memasuki makam dewa gua kuno, lampu ini setara dengan harta karun ilahi. Ini memiliki kekuatan yang aneh dan tak terlukiskan. Dia ingin menyimpannya, tapi dia sedikit khawatir tentang kenakalan pria tua yang keriput itu. Namun, ini secara tidak langsung membuktikan teror dari lampu ini, dan melahirkan seorang dewa. Ye Fan mencubit hidungnya dan melemparkan lampu itu ke dalam nyala api 9 warna di dalam kuali untuk memadamkannya. Dia menyimpannya. Peti mati batu itu kosong, dan sepertinya tidak akan ada yang tertinggal. Bagaimanapun, kesadaran sang dewa telah melarikan diri, dan hanya gelombang aura padat yang menyelimuti udara. Di ujung neraka, tidak ada 18 lapisan, tetapi hanya 2. Ini membingungkan Ye Fan. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dia duga. Dia mencari berulang kali dan dengan hati-hati, tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan apa-apa. Dia mencari reruntuhan kuil petir besar lagi dan akhirnya menemukan sebuah rahasia. Sebuah tablet batu terkubur di samping batu fondasi. Kata-kata yang terukir di atasnya bukan dalam huruf Sanskerta atau huruf kuali,
tetapi dalam bahasa dewa yang biasa digunakan oleh 10.000 ras kuno. Sekarang, meskipun Ye Fan tidak dapat memahami semuanya, dia hampir sampai. Dia sebagian besar bisa membedakan artinya. Hanya ada dua lapisan neraka Yin Yang, dan mereka saling menahan satu sama lain, menggunakan kekuatan Yin dan Yang untuk menyegel satu sama lain. Ini adalah ide umum dari baris pertama, dan ada bagian di bawahnya. Beruntunglah hal ini terjadi. Jika tidak, jika segel tempat ini rusak dan 18 dewa kuno bergegas keluar pada saat yang sama, bahkan kembalinya Buddha Sakyamuni mungkin tidak ada gunanya. Tiba-tiba, suara ombak yang memekakkan telinga terdengar. Awalnya, Ye Fan mengira itu hanya ilusi, tetapi ketika dia mendengarkan dengan seksama, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Itu nyata. Selain itu, pada saat ini, dia melihat samudera hitam yang luas bergelombang dari cakrawala. Dia telah membaca laporan sebelumnya bahwa di masa lalu, mungkin ada sungai besar di Mars Star, dan bahkan danau dan samudera yang besar. Tapi sekarang, zaman sudah lama berubah, jadi bagaimana mungkin mereka masih ada? Boom! Ombak yang mengamuk menghantam pantai, dan batu-batu berterbangan di udara. Di lautan hitam itu, sebenarnya ada beberapa kapal hantu yang berlayar, berkedip-kedip dengan api hantu hijau. Sungguh aneh yang tak terlukiskan. Chapter 929 Mata Laut Iblis Yingzuo. Mars dikenal sebagai Mars pada zaman kuno. Seluruh tubuhnya berwarna coklat kemerahan, terutama karena banyaknya hematit. 20 tahun yang lalu, sebelum Ye Fan meninggalkan bumi, dia sudah membaca beberapa laporan yang relevan. Ini adalah bintang mati yang tak terbatas. Namun, hanya ada rawa yang gelap gulita di depannya. Ombak yang mengamuk-mengamuk, dan suara tsunami bisa terdengar saat ombak mencapai langit. Ini adalah pemandangan menakutkan yang tidak terbayangkan dan tidak bisa dipahami. Seharusnya ada air di Mars di masa lalu, tapi sudah mengering puluhan ribu tahun yang lalu. Ye Fan terperangah saat menyaksikan semua ini. Ombak hitam bergulung-gulung di depannya dan hampir menenggelamkannya. Air asin itu jelas bukan ilusi, itu nyata. Dia melayang ke udara dan hampir membatu. Dari manakah air itu berasal? Apa yang telah terjadi? Apakah era mitos yang telah memudar akan muncul kembali? Dia sangat waspada saat menatap kapal-kapal hantu itu. Meskipun mereka sangat jauh, dia sudah bisa merasakan aura menakutkan yang datang dari mereka. Laut hitam segera menenggelamkan tempat ini. Apa yang masuk ke matanya adalah ombak hitam besar yang menghantam udara, menyapu ribuan lapisan ombak yang tak tertandingi. Semuanya terjadi terlalu cepat. Tanah merah menghilang dalam sekejap mata, dan rawa tak terbatas menjadi satu-satunya pemandangan. Bahkan altar pengorbanan 5 warna dan reruntuhan biara petir besar pun tenggelam. Apakah ini masih Mars? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Segalanya berada di luar pemahamannya. Di kejauhan, kapal-kapal hantu berlayar di atas ombak. Mereka sangat stabil dan tidak terbalik sama sekali. Kobaran api hantu berwarna hijau yang samar-samar membuat pemandangan itu semakin aneh. Selain itu, kabut tebal telah muncul di permukaan laut, mengaburkan segalanya dan membuatnya sulit untuk melihat secara jelas. Hanya dalam waktu singkat, tetapi lingkungan telah berubah total. Jika Ye Fan mendarat di Mars sekarang, akan sulit untuk mengenalinya. Dia kemungkinan besar akan memperlakukannya sebagai tanah berbintang yang tidak dikenal. Kabut sangat tebal, tetapi kapal hantu juga menjadi semakin kabur. Jika bukan karena cahaya hantu hijau yang berkedip-kedip, dia tidak akan bisa melihat mereka sama sekali dan akan segera menghilang ke dalam lautan hitam. Pemahamannya sebelumnya telah terbalik. Ye Fan merenung dengan serius dan menatap tajam ke arah kapal hantu. Sepertinya jika dia ingin memahami situasinya, dia harus mulai dari mereka. Dia menginjak air dan dengan cepat menekan ke depan, meninggalkan garis air. Pakaian dan rambutnya berkibar-kibar tertiup angin saat dia mendekati kapal hantu yang sedikit lebih kecil. Laut menjadi tidak bernyawa dan bahkan ombak berhenti berombak. Suasana hening seperti kematian tanpa ada satu pun suara. Sampai sekarang, Ye Fan telah bertarung tidak kurang dari 1000 pertempuran dan penuh dengan pengalaman. Dia secara alami tidak takut. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang berani dan terampil. Dia mendarat di kapal. Kabut menjadi semakin tebal dan tebal, bahkan mata surga pun terpengaruh. Ini adalah lautan berkabut. Ye Fan memiliki kuali miriat ki di atas kepalanya dan cambuk pemukul dewa di tangannya. Dia bergerak maju dengan kapal kuno itu dan mencari dalam kegelapan. Kapal itu kosong dan hanya ada lampu perunggu yang tergantung di haluan kapal yang berkedip-kedip dengan api hantu. Dia berjalan lebih dalam dan melihat mayat-mayat.
Mereka semua mengenakan baju besi dan pakaian besinya hampir membusuk. Dia menggunakan kuali Myriad Ki untuk menyentuh mereka dengan ringan. Potongan-potongan logam berdesir jatuh ke tanah, dan dagingnya berubah menjadi abu. Sebuah kerangka putih berserakan di tanah. Saat dia berjalan lebih dalam, dia melihat mayat demi mayat. Mereka semua mengenakan baju besi, dan pakaian besi mereka hampir busuk. Dia menggunakan cambuk pemukul dewa untuk menyentuh mereka dengan ringan, dan dengan sebuah tabrakan, potongan-potongan besi busuk jatuh ke tanah. Daging dan darah berubah menjadi abu, dan satu set kerangka putih berserakan di tanah. Tidak lama kemudian, dia sampai ke bagian terdalam dari kabin. Di sana sebenarnya terdapat genangan darah yang terbuat dari batu giok hitam. Darah di dalamnya sudah lama mengering, dan ada beberapa makhluk humanoid yang terbungkus darah. Tidak lama kemudian, dia tiba di bagian terdalam kapal. Di sana sebenarnya terdapat genangan darah yang terbuat dari batu giok hitam. Darah di dalamnya sudah lama mengering, dan ada beberapa makhluk humanoid yang terbungkus darah. Segera, dia sampai di bagian terdalam kabin. Di sana sebenarnya terdapat genangan darah yang terbuat dari batu giok hitam. Darah di dalamnya sudah lama mengering, dan ada beberapa makhluk humanoid yang terbungkus darah. Salah satu dari mayat itu benar-benar hidup kembali. Makhluk itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak menyeretnya ke bawah. Sebaliknya, makhluk itu memantul ke atas seperti kera, tangannya mencengkeram lehernya. Seperti mayat yang hidup kembali, itu adalah pemandangan yang jelas tentang roh jahat yang mengunci orang-orang. Bahkan Ye Fan, yang telah berada di medan perang untuk waktu yang lama, terkejut. Rambutnya berdiri tegak dan dia dengan cepat mundur. Kemudian, dia mengayunkan cambuk pemukul dewa dan menghantamkannya ke depan. Boom! Kekuatannya begitu besar sehingga bahkan seorang raja pemutus dao pun akan hancur dalam tubuh dan jiwanya. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan fisik. Mendesis. Bang! Di dalam kolam darah yang mengering, 5 mayat yang terbungkus oleh gumpalan darah semuanya meronta-ronta. Mereka melolong sedih, melompat tinggi, dan menerkam ke arah Ye Fan. 5 jari tangan kiri Ye Fan terbuka, dan segera, 5 pilar cahaya berbentuk naga melesat dan menembus ke depan. Jenis kekuatan penghancur ini cukup untuk membunuh kekuatan utama sekte. Namun, 5 suara cahaya terdengar. Meskipun 5 mayat darah ini ditembus, mereka masih bergegas maju dengan mematikan, tidak terpengaruh sedikit pun. Ye Fan menggigil dalam hati. Mayat-mayat ini pasti sangat kuat ketika mereka masih hidup, pasti memutuskan dao. Sekarang, hanya dengan menghancurkan mereka, mereka bisa mengakhiri mimpi buruk mereka yang menyakitkan. Hong! Dia mengguncang kuali itu dengan ringan, dan semua energi sumber kehidupan turun. Setiap helai seberat gunung, menghancurkan mayat-mayat kuno itu menjadi bubuk halus di tempat, mengubahnya menjadi abu. Tempat ini benar-benar aneh. Siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun yang lalu benda-benda ini ditinggalkan, namun masih belum membusuk dan masih bisa menimbulkan masalah. Ye Fan tercengang. Tiba-tiba, suara isak tangis sedih terdengar di udara. Di lautan hitam kematian yang sunyi ini, itu sangat menakutkan, membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Ye Fan segera bergegas keluar dari kabin dan tiba di geladak. Dia menatap sumber suara itu. Itu adalah lampu hantu perunggu yang tergantung di haluan kapal. Dia menghantamnya dengan kepalan tangan, dan dengan suara "pu", nyala api hantu itu padam. Lampu kuno itu berubah menjadi abu. Namun, suara isak tangis itu telah menyebar ke seluruh lautan hitam. Suaranya sangat jauh. Kapal hantu di dekatnya dengan cepat bergegas mendekat, dan ada beberapa mayat di geladak. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Hanya beberapa mayat kuno. Mereka tidak sekuat itu, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Ye Fan mencibir. Tinju reinkarnasi 6 dao menyerang, dan sepasang tinju emas segera mengaduk-aduk gelombang yang meluap di surga. Cahaya keemasan yang tak berujung melonjak, mengubah kapal-kapal hantu ini menjadi bubuk halus, termasuk mayat-mayat kuno. Permukaan laut menjadi tenang, dan tidak ada satupun suara yang terdengar. Bahkan ombak pun menjadi tenang. Seluruh laut sangat sunyi tanpa jejak suara. Namun, Ye Fan merasa sedikit tidak nyaman di dalam. Sejenis aura tidak menguntungkan menyelimuti udara, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Benar saja, tidak lama kemudian, atmosfer menjadi semakin menindas. 9 kapal kuno raksasa berwarna hitam tiba-tiba muncul, dan semuanya setinggi gunung. Keheningan yang mematikan berlangsung hingga kapal itu berada tepat di depan mereka. Teriakan sedih memecah keheningan, dan kemudian pemandangan yang membuat kulit kepala mati rasa terjadi.
9 kapal hitam itu gempar, dan tidak diketahui berapa banyak cakar hantu yang melambai-lambai. Suasana hampir mendidih saat energi hantu membumbung tinggi ke angkasa. Keributan yang memekakkan telinga dan teriakan hantu sangat menakutkan. Kemudian, seperti pangsit yang dimasukkan ke dalam panci, puluhan ribu mayat hantu melompat turun dari kapal dan menerkam ke arah Ye Fan. Banyak dari mereka yang tenggelam ke dalam laut hitam, dan saat mereka berenang, cakar hantu menutupi permukaan laut. Adegan seperti ini membuat orang ketakutan. Itu tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Pemandangan aneh ini menyebabkan jantung Ye Fan melonjak dengan keras. Dia tidak bisa mengerti mengapa hal yang menakutkan seperti itu terjadi. Boom! Beberapa mayat hantu yang kuat langsung terbang, menghirup dan menghembuskan awan hitam seolah-olah mereka bisa menyedot langit dan bumi ke dalam mulut mereka. Tubuh hantu itu sangat tinggi, dan semuanya ditutupi dengan pakaian besi berkarat. Ye Fan berada dalam masalah besar. Dia tenggelam oleh lautan hantu. Sepasang tinju emas menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi mereka, tetapi tidak ada kekurangan hantu yang kuat di antara mereka. Mereka pasti setengah orang suci ketika mereka masih hidup. Ini. Saya mengerti sekarang. Ye Fan memandangi baju besi mereka dan lautan hantu yang tak terbatas. Dia tahu bahwa ini pasti tentara kuno yang dia lihat di altar pentakolor. Mereka terbentuk setelah mereka mati. Agaknya, pasti ada tempat dengan energi yin yang ekstrim di Mars kuno di mana roh yin yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan, memungkinkan tubuh mereka diawetkan sampai sekarang. Setiap kali lautan hitam yang misterius itu bergolak, mereka juga bisa keluar untuk mendatangkan malapetaka. Pertempuran. Ye Fan telah tenggelam dalam kesulitan karena terlalu banyak mayat hantu. Bahkan ada hantu yang berubah menjadi setengah orang suci. Meskipun mereka tidak memiliki kultivasi di masa lalu, mereka masih sangat menakutkan. Saat dia hendak memanggil api 9 warna, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari ujung laut. Cahaya itu mengibaskan kabut yin yang tak berujung dan dengan cepat mendekat. Ini adalah sebuah kapal besar dan megah yang memancarkan kemegahan ilahi yang tak terbatas. Kapal ini menerangi seluruh dunia dan membuyarkan kabut tebal. Kapal itu mengeluarkan nyanyian yang memekakkan telinga yang mengguncang langit yang luas. Seolah-olah mereka telah tiba di Gunung Meru. Nyanyian para Buddha berubah menjadi simbol-simbol dan melesat ke langit untuk menekan mayat-mayat hantu ini. Keagungan ilahi melonjak dengan hebatnya. Ye Fan tercengang. Turunnya para dewa dan Buddha telah membalikkan situasi dalam sekejap, memaksa banyak mayat hantu untuk mundur. Tapi apa yang terjadi dengan kapal yang dipenuhi dengan aura ilahi ini? Tiba-tiba, dia tercengang. Tidak ada orang yang hidup di kapal yang tampak agung dan megah itu. Ratusan arhat emas telah lama meninggal. Mereka semua tinggal kulit dan tulang dan telah kehilangan nyawa. Semua nyanyian berasal dari sisa-sisa pikiran dan tubuh dharma mereka ketika mereka masih hidup. Sebuah kapal yang penuh dengan para biksu yang telah meninggal. Ye Fan menghitung dengan hati-hati. Tepatnya ada 500 biksu tua. Setiap orang dari mereka hanya tinggal kulit dan tulang, tetapi tidak ada aura kematian. Kulit mereka berwarna keemasan dan terukir dengan cahaya ilahi. Mungkinkah 500 arhat emas? Dia menghirup udara dingin. Kapal megah itu membawa 500 arhat emas yang merupakan kutukan hantu. Nyanyian itu bergema menembus awan saat 9 kapal hantu hitam terisak sedih dan bergegas ke kedalaman laut hitam. Boom! Tiba-tiba, ombak besar melonjak dan menghantam pantai. Ombak yang mengamuk itu membentang ribuan mil dan hampir membelah langit. Baik kapal hantu maupun kapal Buddha tidak dapat dikendalikan. Mereka ditarik oleh kekuatan yang sangat besar dan bergegas menuju utara. Pada saat yang sama, Ye Fan menemukan bahwa lautan hitam sedang surut dan tsunami mundur menuju kutub utara Mars dengan kecepatan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Ye Fan bingung. Banyak tempat telah muncul kembali di daratan kering, jadi dia mengejar mereka. Di kutub utara bintang Mars kuno, sebuah mata laut yang sangat besar muncul. Lautan yang deras mengalir masuk, dan 9 kapal hantu dan kapal Buddha emas juga berputar di dalamnya. Mata laut ini terlalu besar dan memiliki sifat iblis. Ia bahkan bisa menelan langit dan bumi, mendistorsi ruang di sekitarnya dan menyebabkan kehampaan terus-menerus runtuh. Itu sangat menakutkan. Ekspresi Ye Fan segera berubah. Ini mungkin rahasia terbesar Mars. Lautan yang dikira telah menguap ternyata ada di sini. Raungan. Raungan keras datang dari kedalaman mata laut iblis. Jika bukan karena fakta bahwa Ye Fan memiliki fisik yang suci, dia akan meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Anak nakal, kamu merusak rencanaku. Mata laut iblis yang terbuka sekali dalam 1000 tahun telah ditutup seperti ini.
Bahkan memakan dagingmu dan meminum darahmu tidak akan cukup untuk memadamkan kebencianku. N. Chapter 930 Nenek Moyang Buaya yang Sesungguhnya. Laporan yang dilihat Yevan di bumi menjadi kenyataan. Ada sungai purba di Mars, dan para peneliti terkait bahkan percaya bahwa ada danau dan lautan yang besar. Sekarang, hal itu telah dikonfirmasi. Ada mata laut iblis di kutub utara di sini. Saking mistisnya, bahkan langit dan bumi pun runtuh dan tertelan ke dalamnya. Tidak heran laut hitam datang dan pergi begitu tiba-tiba. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berpikir melamun. Itu karena aura iblis yang meluap-luap dari surga mengalir dari mata laut hitam. Energi darah bergulir, mengagetkan bintang-bintang dan mengguncang bulan. Orang suci iblis yang tak tertandingi bergegas keluar. Raungan marahnya menyebabkan langit di atas runtuh. Bintang-bintang di langit tampak bergoyang dan bergetar seolah-olah akan jatuh. Yevan merasa ngeri. Dia tidak tahu seberapa kuat orang suci iblis ini. Jika bukan karena fisik ilahi umat manusia dan kultivasi yang mendalam, dia akan berubah menjadi pasta daging oleh raungan ini. Hong, aura pahit mengalir ke langit. Mata laut iblis hitam itu terbuka, dan raksasa itu melesat ke langit, mengguncang 9 langit dan 10 bumi. Kabut iblis melonjak ke langit. Tubuh orang suci iblis ini tidak dapat dilihat, dan hanya 2 mata besar seperti lentera merah yang terlihat mendekat dari kejauhan. Jelas bahwa ini adalah raksasa, dan tubuhnya kemungkinan besar bisa menghancurkan gunung kuno yang tak berujung. Itu membuat Yevan merasa seolah-olah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya dan ditarik oleh aura santo iblis. Sungguh menakutkan sampai ke titik ekstrim. Aura iblis mengalir ke langit. Orang suci iblis ini sepertinya bisa mencabut bintang-bintang dan meraih bulan. Sebelum orang itu tiba, fluktuasi seperti tsunami telah menyapu, mengguncang seluruh Mars kuno. Roar. Raungan keras meledak seperti 10.000 lapisan guntur. Dunia segera runtuh, dan aura iblis yang bergelora melonjak, menenggelamkan semua yang terlihat. Kuali di atas kepala Yevan bergetar hebat. Sumber energi dari segala sesuatu jatuh, dan setiap helai bisa menghancurkan gunung dewa. Itu adalah bahan abadi paling berharga di dunia. Pada saat ini, suara dangdang terdengar, dan gelombang suara seperti pedang ilahi yang nyata meretas di atas, mengirim kuali dan Yevan terbang. Yevan terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk besar darah. Darah emas memercik ke bawah, menembus kehampaan. Dia menstabilkan tubuhnya di kejauhan dengan susah payah, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Ini adalah orang suci iblis sejati yang tidak bisa dikalahkan. Buddha Sakyamuni melakukan perjalanan jauh, dan sekarang di bintang kuno ini, siapa yang bisa menentangnya? Bahkan di domain bintang Beidou, siapa yang bisa menghentikannya? Kabut hitam membumbung tinggi, menyapu langit dan menutupi matahari. Itu sangat luas saat melonjak ke langit, dan setiap inci ruang di dunia tertutupi olehnya. Seolah-olah wilayah bintang berguncang, tetapi juga seolah-olah sungai perak diwarnai hitam dan kemudian jatuh. Ini adalah kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Di tengah-tengah ki iblis yang mengerikan, siluet raksasa berdiri di depan mereka, memandang rendah mereka. Selain sepasang mata merah raksasa yang menyerupai lentera merah, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Namun, Yevan segera tahu siapa dia. Leluhur buaya. Itu seperti apa yang mereka lihat saat itu. Saat dia membebaskan diri, juga seperti ini. Hari ini, itu bahkan lebih dari itu. Jenis aura pahit ini sudah cukup untuk mengguncang dunia. Mars telah menjadi lautan pahit terbesar di dunia. Seluruh bintang sumber kehidupan telah menjadi tempat pemakaman abadi, dan semua peninggalan sejarah telah ditelan ke dalam mata lautan iblis. Yang ini telah dijaga dengan pahit selama lebih dari 20 tahun, dan sekarang saya akan masuk dan mendapatkan penguburan abadi yang akan digunakan untuk memverifikasi Dao di masa depan. Saya terganggu oleh Anda dalam sekejap. Segalanya menjadi tidak berarti. Suara gemuruh yang marah merobek langit, mengamuk di antara langit dan bumi. Rasanya seperti guntur yang memekakkan telinga. Meskipun leluhur buaya marah, suaranya tenang dan dingin sampai ekstrim. Dia menatap tajam ke arahnya, kedua matanya yang berwarna merah darah dipenuhi dengan kekejaman dan kekejaman. Buaya, iblis tua. Yevan juga berteriak dengan keras, hatinya penuh dengan kebencian. Belum lagi banyak teman lamanya telah meninggal di sini saat itu, bahkan jika mereka melarikan diri ke domain bintang Beidou, mereka tetap tidak akan bisa hidup dengan tenang. Ini membuatnya sangat sedih. Ada permusuhan besar di antara mereka. Sumber dari semua energi kehidupan. Benar-benar diberkati oleh langit. Mungkinkah langit menebusnya, mengirimkanku materi abadi yang paling berharga?
Riak besar muncul di mata sedingin es leluhur buaya, dan kemudian perlahan-lahan mencair. Dia melepaskan tawa yang menggelegar. Menghadapi orang suci iblis ini, Ye Fan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia ingin membunuh, tapi dia tidak berdaya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. 20 tahun yang lalu, Anda menyeberangi jarak yang begitu jauh, namun Anda masih bisa kembali. Ini benar-benar di luar dugaan saya. Buaya iblis, kamu melukai begitu banyak teman sekelasku, mengapa kamu melakukan ini? Ye Fan meraung. Leluhur buaya menatapnya seolah-olah dia sedang melihat seekor semut, tanpa sedikit pun emosi. Dia berkata, apakah saya masih perlu bersiasat melawan beberapa serangga? Saya hanya mengikuti arus. Apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Di alamnya, bagaimana mungkin dia bisa memikirkan manusia saat itu? Menurutnya, dia hanya melakukan apa yang dia inginkan, bahkan membentuk untaian roh purba untuk memasuki peti mati perunggu kuno. Ye Fan merasa pahit. Leluhur buaya sama sekali tidak peduli dengan kematian teman sekelasnya. Ia hanya menganggapnya sebagai menginjak beberapa semut, itu tidak dianggap sebagai apa-apa. Ia bahkan tidak meninggalkan jejak di hatinya. Mengapa kamu tidak secara pribadi memasuki peti mati perunggu kuno? Aku tidak pergi. Pertama, itu karena benda yang ada di dalam peti mati perunggu kuno. Kedua, saya tahu Sakyamuni sedang dalam perjalanan, saya tidak ingin bertemu dengannya lagi. Ketiga, itu karena aku ingin menunggu nasib abadi dari mata laut iblis kebingungan yang terbuka sekali dalam 1000 tahun. Pada titik ini, mata berdarah leluhur buaya menjadi dingin lagi. Ye Fan menghancurkan rencana besarnya, yang membuatnya ingin membunuhnya. Tiba-tiba, 100.000 pedang surgawi melesat ke langit, berdentang dan mengguncang langit dan bumi. Itu adalah sisik buaya, berdentang dan berdentang, berubah menjadi baju besi di atas air hitam. Di tengah-tengah suara logam, sebuah baju besi hitam emas dipakaikan ke tubuh leluhur buaya. Dia berubah menjadi manusia, tinggi dan agung, setinggi 2 meter, dan turun. Ini adalah pria parubaya yang kekar dengan aura yang mengancam, seperti dewa iblis. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, dikelilingi oleh pita kabut hitam, membuat orang tercekik. Berbeda dengan Divine Crocodile yang terlihat di wilayah bintang biduk utara, baju besinya berwarna hitam, berkilau dengan kilau logam yang dingin. Selain rambut hitamnya yang tebal dan matanya yang berdarah, seluruh tubuhnya tertutup. Jubah suci. Keberadaan yang bisa menciptakan jubah suci sangat menakutkan, terutama jenis iblis suci yang bisa melintasi wilayah bintang. Bahkan di wilayah bintang biduk utara, sulit untuk menaklukkannya. Kenapa kamu ditekan di sini? Apakah kamu datang dari planet biru di wilayah bintang ini? Hati Ye Fan dipenuhi dengan kebencian, tetapi pada saat yang sama, dia memiliki terlalu banyak pertanyaan. 2000 tahun yang lalu, saya melintasi langit berbintang dan datang ke planet biru itu untuk mencari makhluk abadi kuno, tetapi saya tidak menyangka akan ditekan oleh Sakyamuni. Tahukah Anda mengapa tidak ada pembudidaya di planet biru itu sekarang? Meskipun Ye Fan ingin memakan dagingnya dan meminum darahnya, dia ingin mengetahui lebih banyak rahasia kuno. Saya menemukan jalan langit berbintang kuno dan melawan makhluk abadi untuk mengejar rahasia makhluk abadi, tetapi saya ditekan di sini. Niat membunuh melonjak di mata leluhur buaya. Gunung mayat dan lautan darah muncul, meneteskan darah segar. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa dia telah membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Apakah Anda tahu rahasia peti mati perunggu kuno yang ditarik oleh 9 naga? Jarang sekali Ye Fan melihat santo iblis kuno begitu dekat dengan bumi. Dia sangat ingin mengetahui semua rahasianya. Anak nakal, kamu terlalu banyak bicara. Aku hanya akan mengirimmu dalam perjalanan. Aku sudah menjawab semua pertanyaanmu. Niat membunuh leluhur buaya membumbung tinggi ke langit. Tubuhnya sedikit bergetar, dan langit runtuh dan bumi retak. Tunggu, apa kau tahu bagaimana aku membalikkan situasi dan kembali? Aku tahu segalanya tentang Sakyamuni. Beritahu aku rahasianya, dan aku akan memberitahumu hal-hal di sisi lain langit berbintang. Ye Fan berteriak untuk menghilangkan keraguannya dan juga untuk mengulur waktu. 9 naga menarik peti mati, misterius dan jauh. Saya telah melihatnya 2 kali dalam hidup saya. Pertama kali adalah 5000 tahun yang lalu di sebuah bintang sumber kehidupan yang rusak di kedalaman domain bintang. Saya pikir saya telah memperoleh kekayaan besar dan ingin membukanya, tetapi itu hampir menghancurkan kultivasi saya dalam kehidupan ini. Saya hampir tidak lolos dengan hidup saya, kata buaya purba itu dengan suara muram. Sudah berapa lama ia ada? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia terguncang.
Belum lagi 9 naga yang menarik peti mati, umur leluhur buaya sudah cukup menakutkan. Ia telah ada selama 5.000 tahun, dan bahkan sejarah tertulis Tiongkok kuno tidak terlalu jauh ke belakang. Tentu saja, periode waktu itu tidak masuk hitungan. Sekarang, dia tahu bahwa ada era dewa dan iblis di bumi. Di mana kamu dilahirkan? Ada berapa banyak planet sumber kehidupan di alam semesta yang sunyi ini? Bagaimana mereka berhubungan? Di manakah ujung jalur langit berbintang kuno? Apakah ada makhluk abadi di dunia ini? Ye Fan memiliki terlalu banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan dengan jelas. Namun, leluhur buaya mencibir dan berkata, "Anak nakal, kamu terlalu banyak bertanya. Aku akan menghancurkan semangat primordialmu dan mengekstrak ingatanmu. Aku akan mengetahui segalanya tentang Sakyamuni dan jalan yang ada di depan. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu." Ekspresi Ye Fan berubah. Ini adalah orang suci iblis. Bahkan jika ada 100 atau 1000 orang, itu tidak akan berguna. Perbedaan kultivasi terlalu besar. Bahkan janin abadi pun tidak akan berguna. Dia dengan cepat mengguncang kuali. Segudang ki jatuh dan melindunginya dengan erat. Pada saat yang sama, dia siap untuk melepaskan serangan yang menakutkan. Tangan hitam itu jelas datang untuk mengambil kuali. Bahkan kaisar kuno pun akan tergerak ketika dihadapkan dengan bahan abadi yang tak tertandingi, apalagi leluhur buaya. Dia telah lama mencapai batasnya. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul. Api 9 warna memenuhi langit dan menyelimuti tangan hitam di tempat, membakarnya dengan ganas. Erangan teredam terdengar saat tangan hitam leluhur buaya berubah menjadi obor yang tidak bisa dipadamkan. Itu hampir menguapkan air di depan mata laut yang hitam. Ye Fan segera mengeluarkan platform giok yang mendalam dan ingin menyeberangi kehampaan untuk melarikan diri. Namun, platform formasi hancur di tempat dan berubah menjadi bubuk. Seorang manusia lemah benar-benar melukaiku. Kata-kata leluhur buaya sangat dingin. Tangannya terluka parah. Dia terus-menerus menggunakan hukum Dao dan akhirnya berhasil memadamkan api di tangannya. Kau telah membunuh begitu banyak teman lamaku. Hari ini, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Ye Fan melemparkan kehati-hatian ke angin dan siap untuk mengeluarkan kartu truf. Kamu hanyalah sekelompok serangga di mataku. Saya dengan santai membuat rencana cadangan dan mengirim roh primordial ke Big Dipper. Sejujurnya, saya tidak pernah memperlakukan Anda sebagai apapun. Aku bisa membunuh miliaran semut sepertimu dengan satu tangan. Leluhur buaya memiliki jejak penghinaan. Suatu hari, kamu juga akan diinjak oleh orang lain seperti semut. Ye Fan berkata dengan dingin. Dia ingin mengeluarkan kartu trufnya, tapi hari masih malam dan langit belum cerah. Dia takut dia akan mati karena ini. Fisikmu sangat istimewa dan kamu juga memiliki takdir yang luar biasa. Anda bahkan dapat menemukan bahan abadi yang mengejutkan seperti akar sumber kimiriat yang bahkan didambakan oleh para kaisar kuno. Hari ini, aku akan membunuhmu dan mengambil fondasi Dao manusia dari seekor semut sepertimu. Leluhur buaya berkata dengan dingin. Gelombang nyanyian terdengar seolah-olah para bodhisattva dan Buddha kuno sedang melantunkan sutra. Semua jenis rune padat dan cahaya keemasan yang tak terbatas melonjak. Kapal kuno emas yang berputar di mata laut iblis pun berlayar. 500 arhat emas itu semuanya terbuat dari kulit dan tulang. Tubuh mereka bersinar dengan kemegahan ilahi. Mereka mengira bahwa mereka semua telah meninggal dunia, tetapi pada saat ini, seorang biksu suci membuka matanya. Anda adalah Buddha kuno dari kuil suara guntur. Kamu sebenarnya masih hidup. Leluhur buaya berteriak.